Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Sudah kita ketahui bersama bahwa Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu empat dari imam mazhab. Pendapat-pendapatnya masih diikuti sampai sekarang, dan bahkan banyak pengikutnya yang masih berpedoman dengan pendapatnya tersebut. Begitupun juga dengan kisah-kisahnya yang sangat inspiratif dan banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Berikut ini beberapa kisah tentang Imam Ahmad yang disebut dengan Imam Hambali. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Disebutkan di suatu kisah, ketika ada seorang wanita muslimah meminta fatwa beliau mengenai pengalaman yang baru saja dialaminya. Wanita itu bercerita, "Wahai pendeta umat Islam, sesungguhnya saya ini perempuan miskin. Saking melaratnya saya, sampai lampu untuk menerangi rumah pun saya tidak memilikinya. Dikarenakan pada siang hari saya harus mengurus keluargaku, maka saya mencari makan untuk diriku sekeluarga pada malam hari dengan merajut benang. Pekerjaan tersebut biasa saya lakukan pada malam terang bulan. Akan tetapi suatu ketika lewatlah di depan rumahku rombongan pasukan pemerintah pada malam hari dengan membawa lampu-lampu yang banyak terang benderang. Maka ketika rombongan itu melewati jalan, sebagian dari mereka ada yang berdiri di tempat tersebut. Kesempatan itu saya gunakan untuk meminta beberapa lembar kapas. Yang saya ingin tanyakan, apakah harga benang yang saya pinta dengan cahaya lampu milik negara itu halal bagi saya atau tidak? Dengan rasa penuh kekaguman, Imam Ahmad bertanya, "Siapakah Anda ini?" Yang menaruh perhatian terhadap agama sedemikian hebatnya di zaman sekarang, ketika masyarakat Islam telah dikuasai oleh kelalaian dan rasa tamak terhadap harta. Perempuan itu menjawab, "Saya adalah saudara perempuan Bashar al-Hafi rahimahullah." Jawaban itu telah membuat Imam Ahmad bin Hambal menangis terseduh-seduh. Bashar al-Hafi rahimahullah adalah seorang nama gubernur yang soleh dan seorang mustaswir yang berhati lurus. Untuk beberapa saat Imam Ahmad belum menjawab pertanyaan wanita tersebut karena beliau sedang berdoa dan memohon rahmat atas gubernur yang soleh itu. Setelah itu barulah ia menjawab, "Sesungguhnya kain cadar yang menutupi wajah Anda adalah lebih baik daripada surban-surban kami. Sesungguhnya kami tidak patut jika dibandingkan dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Ya Sayyidati, sedangkan engkau ini demikian tinggi rasa takwa dan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah halal bagi Anda uang perjualan hasil kain tersebut." Dikisahkan juga Fatimah putri Imam Ahmad pernah bercerita, "Telah terjadi kebakaran di rumah salah saudara lelakiku soleh. Dia adalah lelaki yang telah menikah dengan seorang wanita dari kaum Mayasir. Dibawakan untuknya berbagai perlengkapan senilai hampir 4.000 dinar. Maka terbakarlah semua kekayaan itu." Syekh Soleh berkata, "Tidak ada yang membuatku merasa bersedih dari sesuatu yang lenyap dariku, terkecuali baju ayahku yang biasa dipakainya untuk sholat. Aku mengambil berkah dengan baju tersebut dan aku juga mengenakan saat sholat." Kemudian melanjutkan kisahnya, ketika api telah padam, orang-orang masuk ke dalam rumah tersebut. Mereka mendapati baju itu masih utuh berada di atas kasur, padahal di sekelilingnya telah habis terbakar. Ibnu Jazuli juga berkata, "Dan kejadian yang serupa itu juga pernah kudapatkan dari Qodot Ali bin Husain Az-Zaidabi. Sesungguhnya beliau bercerita tentang kebakaran yang terjadi di rumah mereka. Terbakarlah semua yang ada di dalam rumah kecuali sebuah buku yang di dalamnya terdapat tulisan Imam Ahmad bin Hambal." Ibnu Jazuli juga berkata,
ketika terjadi bencana banjir tahun 554 Hijriah, kitab-kitab ikut tenggelam diseret banjir tersebut. Namun ada yang selamat darinya, yakni satu jilid kitab. Setelah diperiksa, ternyata dalam jilid tersebut terdapat 2 lembar tulisan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Di kisah lain, ketika Imam Ahmad bin Hambal mencari murid, Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang muhaddisin masyhur, penggagas mazhab Hambali yang bisa dikenal dengan mazhab Hambali. Yang beliau ini sudah mencapai gelar Al-Hufadud Dunya, yaitu telah hafal 1 juta hadis beserta sanad dan matannya. Beliau ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal sangat selektif, tidak mau sembarangan dalam mengangkat seseorang untuk dijadikan murid beliau. Suatu hari pernah datang seorang yang menyatakan diri ingin menjadi muridnya. Maka sang imam pun memberikan ujian pertama untuk calon murid itu dengan memberikan catatan 10.000 hadis seraya berkata, hafalkan ini secepatnya, lalu datanglah padaku lagi nanti. Maka calon muridnya itu menghafal 10.000 hadis itu dengan susah payah. Setelah ia hafal, ia kembali kepada sang imam dengan wajah berseri-seri. Ia menyangka ia sudah menjadi mufti atau menyandang gelar muhaddis, sudah pantas menjadi murid Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Ahmad berkata, 10.000 hadis yang kau hafalkan itu semuanya adalah hadis palsu, hadis yang tak dipakai. Aku hanya menyuruhmu menghafal semua itu sekedar untuk mempertajam hafalanmu dan sebagai latihan. Sebab bila kau salah, ya tak apa-apa, karena semua hadis itu adalah hadis palsu. Ini hanya sekedar latihan saja, dan kau belum menghafal 1 hadis pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari kisah lain bahwasanya Ali bin Musa al-Haddad menukilkan suatu kisah berkenaan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berkata, suatu hari aku bersama Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Muhammad bin Qudamah ketika menghadiri upacara pengkebumian. Setelah ditanam jenazah, maka kami mendapati seorang laki-laki buta duduk membacakan Al-Quran Al-Karim dan berzikir di sisi kuburan. Maka berkata Imam Ahmad kepada laki-laki buta tersebut, sesungguhnya membaca Al-Quranul Karim dan zikir di sisi kuburan adalah bid'ah. Setelah kami keluar dari tanah perkuburan, berkata Imam Muhammad bin Qudamah kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, gelaran bagi Imam Ahmad, apa pandangan engkau terhadap Mubashir al-Halabi? Imam Ahmad menjawab, dia seorang yang dipercayai riwayatnya. Ditanya lagi oleh Imam Muhammad bin Qudamah, adakah engkau pernah menulis sesuatu tentangnya? Imam Ahmad membalas, ya. Lantas Imam Muhammad berkata, sesungguhnya aku dikabarkan daripada Abdul Rahman bin Al-Ala bin Al-Hajjaj dari bapaknya. Mubashir berpesan apabila dia meninggal dunia, bacalah di sisi kepalanya dengan permulaan surah Al-Baqarah dan penutup surah tersebut. Kata Imam Muhammad lagi, yang semacam ini dikarenakan Mubashir pernah berkata, aku mendengar Ibnu Umar berpesan sedemikian. Justru berkata Imam Ahmad, maka pergilah dan katakan kepada laki-laki buta tadi, tiada masalah untuk membaca Al-Quranul Karim dan zikir-zikir di sisi kubur. Dalam kisah di atas jelas betapa ilmu yang ada di dada dengan jiwa yang halus ditunjangi tauhid menjadikan seorang itu mempunyai akhlak yang terpuji dan berkepribadian hebat. Imam Ahmad bersedia untuk mengubah pendapatnya karena ada sandaran atau hujah di balik perbuatan yang dikritiknya itu, tidak angkuh dan sombong dengan degil atas pendirian yang diambilnya. Dari kisah tersebut ada banyak hikmah yang terkandung di dalamnya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hikmahnya adalah jika kita bekerja hendaknya memperhatikan halal haramnya. Sekecil apapun itu, jika itu diambil dari barang haram, maka itu akan menjadi barang haram. Dan hikmah-hikmah yang lain adalah ketika kita berilmu, hendaklah ditopang dengan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya jika ilmu tidak ditopang dengan akhlak, maka itu hanya akan menjadi yang sia-sia. Karena akhlaklah yang akan memuliakan ilmu tersebut.
tanpa akhlak semuanya akan menjadi amburadul, karena ilmu tanpa akhlak seperti halnya iblis. Maka dari itu, hendaknya kita berakhlak. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini mendapatkan ilmu dan barokah dari beliau, Imam Ahmad bin Hambal, atau yang sering kita panggil dengan Imam Hambali. Dan semoga yang menonton video ini dikumpulkan di surganya Allah bersama Imam Ahmad bin Hambal. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.